Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa sekalian ya, alhamdulillahirabbil alamin, sore ini kita bisa bertemu lagi. Saya bisa membuat suatu konten lagi ya, yang semoga konten ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua, bagi Anda semua dan sekalian. Pada kali ini saya ingin melakukan sedikit review ya, terhadap review atau suatu kabar bahwa alhamdulillah, syukur alhamdulillah bahwa pada akhir tahun ini, bulan Desember tahun 2024, saya dapat menulis satu buku lagi ya. Sebenarnya tidak cuma satu buku, tapi ada sekitar 2 buku, dan insya Allah sebelum bulan Desember ini berakhir, insya Allah ada 3 buku lagi yang akan ada 1 buku lagi yang akan menyusul dan sekarang masih dalam proses finishing. Jadi total ada 3 buku. Salah satunya adalah bukunya adalah yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam ya, Filsafat Pendidikan Islam. Di sini judulnya adalah Filsafat Pendidikan Islam, Kajian Filosofis, Ilmu dan Praktek Pendidikan Islam. Secara umum buku ini terdiri dari 5 bab, sebenarnya cuma 5 bab, yang mana di kelima bab ini adalah apa yang saya susun, kumpulan makalah-makalah yang saya susun dan saya sampaikan dalam perkuliahan saya Filsafat Pendidikan Islam. Dan setiap pertemuan sebenarnya saya usahakan untuk membuat suatu makalah meskipun itu tidak penuh ya. Jadi 16 kali pertemuan, prakteknya itu saya bisa mempresentasikan dalam satu makalah itu bisa 1 atau 2 kali atau 3 kali pertemuan. Sehingga dalam prakteknya saya makalah-makalah tersebut dikumpulkan dari tahun 2021 sampai 2024 ini ada 5 ya. Sebenarnya ada makalah-makalah yang lain yang belum masuk ke sini karena dalam proses penyempurnaan. Buku Filsafat Pendidikan Islam, Kajian Filosofis, Ilmu dan Praktek Pendidikan Islam ini saya menulisnya merujuk pada sekitar sekitar berapa rujukan, 1, 2, 3. Bawa tulisan. Tidak bisa.
Dalam penulisan ini saya merujuk atau mereference kepada 104 rujukan ya. Eee, oke ya. Jadi pada intinya, saya dalam buku ini ingin berbicara tentang analisis filosofis, baik analisis secara ontologis maupun analisis secara epistemologis maupun analisis secara aksiologis terhadap ilmu dan praktek-praktek, atau konsep-konsep, pendidikan ya. Tapi dengan dalam prakteknya sebenarnya dalam 5 bab itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan itu semua. Sehingga ini, buku ini seyogyanya, akan mengalami, suatu penyempurnaan-penyempurnaan di dalam waktu-waktu yang akan datang. Ya sebagaimana dikatakan oleh, seorang, pejabat Kementerian, Agama, Dirjen Pendidikan Islam itu mengatakan bahwa buku ini adalah suatu yang hidup, yang bisa dinamis untuk selalu dikembangkan selama penulisnya masih ada. Pada bab pertama saya membahas tentang filsafat pendidikan Islam sebuah orientasi pendahuluan. Ya, sebagaimana karya ilmiah pada umumnya ya, suatu, pembahasan dimulai dari definisi, maka pada bab 1 saya, mulai pembahasannya dari mulai definisi filsafat, definisi pendidikan, dan ruang lingkup atau batasan-batasan, filsafat pendidikan ya. Tidak kurang dari, eee dalam buku ini, tidak kurang dari 11 orang, ahli saya rujuk mengenai, pengertian filsafat pendidikan. Ada Louis O. Katsow, pengertian filsafat ya. Pengertian filsafat saya merujuk sekurang-kurangnya 11 orang tokoh. Ya, ada Louis O. Katsow, ada Jujun S. Surya Sumantri, ada Atang Abdul Hakim dan Beni Ahmad Syaibani, ada Ahmad Sugianto, ada Muhammad Gufron, ada Jasman Hadi dan Zulkarnain Nasution, ada Cecep Sumarna, ada Abu Dinata, ada Suaidi, ada Hamdani Ihsan dan Fuad Ihsan, ada Stefanus Suprianto. Mengenai pendidikan, saya merujuk sekurang-kurangnya kepada 6 tokoh, ada M. Nur Syam tahun 1988, ada Ngalim Purwanto, ada juga ini merujuk kepada undang-undang, tentang Sidiknas tahun nomor 20 tahun 2003. Saya merujuk kepada bukunya Gufron dan Arifin dan Ahmad D. Marimba. Adapun mengenai, kemudian, saya merujuk, kepada pengertian filsafat pendidikan secara secara filsafat pendidikan secara digabungkan filsafat dan pendidikan menjadi filsafat pendidikan, dan saya merujuk kepada sekurang-kurangnya kepada 5 orang ahli, ada A.R. Lacy tahun 1976, ada Robert Audi dalam bukunya, The Cambridge Dictionary of Philosophy, ada Smith ya, Smith tapi saya ambil dari bukunya Reja Mudia Harjo, ada dalam bukunya Anas Salahuddin dan Hermawan. Itulah, apa yang saya, tulis dalam bab 1. Kemudian pada bab 2 saya menulis tentang hakikat manusia dan signifikansinya bagi pembangunan konsep pendidikan. Nah, ini kenapa hakikat manusia itu dibahas dalam buku ini, karena pada dasarnya pendidikan itu adalah suatu usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia untuk sesama manusia. Jadi baik subjek maupun objek, pendidik maupun peserta didik, penelitian, itu adalah sebenarnya manusia. Oleh karena itu kita, membahas di sini tentang, apa namanya, membahas tentang, hakikat, manusia ya. Kita membahas, tentang hakikat manusia. Nah, selanjutnya pada bab ketiga kita membahas tentang hakikat dan paradigma pendidikan.
Pada bab ketiga-empat kita membahas tentang ilmu pendidikan sebagai ilmu, dan yang kemudian pada bab kelima kita membahas tentang pendidikan Islam dalam kacamata epistemologi Islam. Ya, kita membahas tentang epistemologi ilmu pendidikan. Nah, itulah ya kemudian apa yang saya bahas, dan Anda bisa mendapatkan buku saya ini dengan memesan langsung kepada saya melalui nomor telepon yang akan saya catat di dalam komentar bersamaan dengan postingan video ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.